Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firadania, absen 12 dari kelas 1157. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Berlangsungnya penjajahan Belanda di Nusantara. Pada awalnya Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang karena ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Tapi lama-kelamaan Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan berakhir dengan Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda sebelum abad ke-20 bersifat keedarahan. Perjuangan berupa fisik tergantung pada pemimpin, sering gagal karena berbagai kendala, salah satunya persenjataan, tidak adanya persatuan yang kuat sehingga mudah diadu domba, bersifat sporadik yang artinya tidak terorganisir dengan baik, dan belum ada tujuan yang jelas. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Pertama, ada Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasehati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerjasama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadar tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. 2. Perang Pattimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan memonopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Pattimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Duurstede, Saparua. Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Pattimura dan Martha Christina Tiahahu. 3. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya, sehingga membuat ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro dan akhirnya menipu Pangeran Diponegoro dan menangkapnya. Setelah penangkapan, gerak pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. 4. Perang Jagaraga Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga perang puputan habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jalantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. 5. Ada Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikutcampuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. 6. Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebabkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cik Ditiro, Cut Mutia, Teku Umar, Cut Nyakdin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Nok Hurgronj untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis dan memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok.
Ketujuh, perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisingamangara 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun, gerak pasukan Sisingamangaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya, Sisingamangaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marsose dan Belanda menguasai tanah Batak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.